Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Herdanto Tribagus Sukmahadi dari Paralel A dengan NPM 2302. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur dari identifikasi aldehid. Jadi untuk identifikasi aldehid sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama ada 2,4 dinitrofenilhidrazin. Terus yang kedua ada metode asam kromat. Dan yang ketiga ada metode Tollens. Yang pertama kita akan membahas metode 2,4 dinitrofenilhidrazin, di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menyiapkan reagen yang nantinya akan digunakan, yaitu 2,4 dinitrofenilhidrazin. Dilakukan dengan cara 3 gram DPH itu dilarutkan dalam 15 mili asam sulfat dengan pengadukan yang sangat kuat secara perlahan-lahan. Kemudian larutan tersebut akan ditambahkan ke dalam etanol. Nah, setelah tercampur sempurna, kemudian disaring dengan menggunakan penyaring air suling. Reagen sudah didapat, kemudian langkah selanjutnya adalah langkah identifikasi. Satu tetes cairan sampel yang tersedia itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan reagen yang sudah ada. Nah, kira-kira dilarutkan dengan 10 mili dilarutkan dengan etanol 95%, kemudian kocok dengan kuat. Nah, beberapa aldehid dan keton di sini akan membentuk warna kuning kemerah-merahan dalam waktu yang singkat. Nah, akan tetapi beberapa campuran lain itu dapat membentuk endapan dengan waktu lebih dari 5 menit. Atau kita juga dapat mempercepat proses tersebut dengan menggunakan pemanasan secara ringan. Kemudian metode yang digunakan selanjutnya adalah metode asam kromat. Jadi asam kromat ini kita akan mengambil terlebih dahulu cairan yang akan diidentifikasi atau sampel-sampel yang akan diidentifikasi kita ambil terlebih dahulu. Kemudian reagen asam kromat itu ditambahkan ke dalam sampel lalu dilakukan pengocokan secara kuat. Nah, akan terbentuk aldehid alifatik apabila terdapat endapan hijau pudar yang timbul secara cepat, dan kemudian akan teridentifikasi aldehid aromatik apabila terdapat endapan hijau yang terbentuk secara lama. Untuk metode yang ketiga ada metode Tollens, di mana Tollens di sini terdapat Tollens A yang berisi perak nitrat. Kemudian Tollens B yang berisi dengan natrium hidroksida atau NaOH. Jadi langkah pertama itu kita harus menyiapkan reagen yang akan digunakan, yaitu Tollens A dan Tollens B. Tollens A itu dibuat dengan cara 3 gram perak nitrat itu dilarutkan ke dalam 30 ml aquades untuk mendapatkan larutan Tollens A. Kemudian untuk membuat larutan Tollens B dilarutkan NaOH 10% seperti itu. Reagen yang sudah disiapkan ini telah siap. Kemudian larutan Tollens A itu dicampurkan dengan 1 ml larutan Tollens B. Nah, dari situ endapan perak oksida itu akan terbentuk. Untuk melarutkan endapan tersebut ditambahkan amonia 10%. Kemudian reagen yang telah disiapkan itu dapat membuktikan suatu identifikasi. Kemudian ambil sampel, tambahkan larutan tersebut ke dalam tabung reaksi yang berisi 2-3 ml reagen, kemudian kocok larutan tersebut secara kuat. Apabila dalam tabung reaksi tersebut terbentuk cermin perak, maka identifikasi tersebut perlu dipanaskan tabung reaksi ke dalam air hangat. Mungkin sekian review prosedur yang bisa saya lakukan. Saya mohon maaf atas kekurangan yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Gevira.